bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas geboknya masih ada? Assalamualaikum, izin stick videonya dan izin menanggapi serta berkomentar. Di gambar yang saya sematkan sebelah kanan ini merupakan contoh salah tangkap, tetapi orang-orang di bawah ini sudah mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan dan penganiayaan, serta mereka sudah menjalani vonis. Kalau tidak salah vonisnya 3 tahun dan juga 4 tahun. Mereka dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan. Ya. Dan akhirnya mereka mengajukan PK atau banding. Dan terbukti hasil dari banding atau PK tersebut, mereka terbukti tidak melakukan tindakan yang dituduhkan selama ini. Mereka bukan pelaku pembunuhan. Tetapi mereka harus menjalani vonis. Ada yang 3 tahun sama 4 tahun. Dan juga mereka sudah mengalami tindakan penganiayaan serta pemukulan. Kok bisa? Ya, salah tangkap, menjalani vonis, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kok bisa? Aneh. Apa kabar nih buat bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang sudah melakukan tindakan kepada orang-orang ini? Apa kabar? Halo, selamat malam. Yang kedua, sebelah kiri saya, orang yang dituduhkan sebagai pencuri. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan lagi, orang ini tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Tetapi orang ini sudah terlanjur dipukuli, dianiaya oleh aparat penegak hukum atau polisi. Akhirnya, ada perwakilan bapak-bapak polisi yang meminta maaf terhadap orang ini. Pertanyaan saya, apa kabar polisi yang sudah melakukan tindakan penganiayaan tersebut? Kalau mereka dihukum, mereka disanksi, tunjukkan kepada masyarakat, kepada publik. Ya, biar terciptanya rasa keadilan. Karena masyarakat atau publik takut jika kejadian ini terjadi suatu saat nanti kepada mereka, termasuk pada saya, Pak. Ya, jadi diperlihatkan kepada publik sanksi kepada polisi yang sudah melakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan terhadap orang salah tangkap. Tunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, biar jelas, biar adil. Ya, yang ketiga nih kasus Vina sama Eki. Sekarang yang terbaru ada lagi Bapak Anwar. Selain Bapak Rudiana, Aris Papua, Gugum Gumilar, ada lagi Bapak Anwar yang melakukan penyiksaan kepada salah satu terpidana di mana kepala mereka bocor akibat pukulan yang dilakukan oleh Bapak Anwar menggunakan kunci gembok. Ya, pertanyaan saya, apa yang bapak-bapak pikirkan? Buat bapak-bapak polisi yang pernah melakukan tindakan ini, terkhusus buat Bapak Rudiana CS dan juga Bapak Anwar, apa yang bapak pikirkan? Ya, sampai tega melakukan itu. Karena menurut pandangan saya orang bodoh, jika sudah memiliki bukti dan juga saksi, maka itu sudah cukup untuk mentersangkakan mereka menjadi seorang tersangka dan terpidana. Sudah cukup tanpa harus disiksa. Tetapi jika saksi tidak ada, bukti tidak ada, lalu dilakukan penyiksaan dan penganiayaan secara berlebihan, tidak manusiawi, maka mau tidak mau orang tersebut akan mengakui tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Dijamin itu 90,9% plus pasti mereka mengakui. Ya. Jadi sekali lagi, buat bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang pernah melakukan tindakan seperti ini, pertanyaan saya apa? Pada saat itu apa yang bapak pikirkan? Apakah hanya untuk kepuasan pribadi? Atau bapak mempunyai masalah pribadi dengan keluarga bapak sehingga melampiaskan kepada mereka? Atau seperti apa? Ya, khususnya buat orang yang salah tangkap nih, kasihan. Ya, jangankan orang yang salah tangkap. Sekali lagi nih ya, saya sebagai orang bodoh berstatement. Orang yang terbukti bersalah pun, sebagai tersangka pun, jika sudah cukup alat bukti dan juga saksi, tidak harus disiksa, sudah bisa mentersangkakan mereka, menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tidak harus disiksa. Tapi sebaliknya, jika tidak ada alat bukti, tidak ada saksi, tapi mereka diperlakukan tidak manusiawi, dianiaya, disiksa, pasti mereka akan mengakui tindakan atau perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Ya, itu saja kesimpulannya. Jadi sekali lagi, terakhir,
Apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang pernah melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Khususnya yang sekarang terjadi pada kasus Vina. Bapak Aris Papua, Gugun Gumilar, Rudiana, sama Bapak Anwar. Apa yang bapak-bapak pikirkan? Setega apa bapak itu? Ya, mikir. Sok jawab pertanyaan aing. Berbeda dengan AF, Dede telah mencabut keterangannya pada tahun 2016 yang menyebutkan ia mengetahui peristiwanya. Ia mengaku berbohong karena merasa tertekan saat diperiksa polisi serta mengikuti arahan Rudiana, ayah Rizky yang juga anggota Polres Cirebon Kota kala itu. Apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di kolom komentar. Pasren dan Kavi, sekali lagi laporan kami sampai hari ini belum ditindaklanjutin. Kami mohon teman-teman Barreskrim Mabes Polri, ya, ini oknum-oknum yang ada di kepolisian pada tahun 2016 yang lalu ini harus segera kita tindak lanjutin, ya, untuk menegakkan keadilan. Ya, secara institusi Mabes Polri ya sudah baik, bagus, dan kami sudah sampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan institusi, bahwa ini adalah oknum semata yang ingin kita sampaikan bahwa kalau memang mereka ini tidak bersalah, segera dibebaskanlah mereka ini. Itu sih yang gitu ya. Ada yang mau disampaikan Pak Murah? Nggak ada, Pak. Kepada harapannya terhadap ini? Ya, harapan sih semoga PK-nya diterima oleh Mahkamah Agung. Dan saya terima kasih pada tim Pradi, Bang Oto. Ya. Terima kasih telah membantu Om Lemah seperti saya. Itu aja cukup, Pak. Oke. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu bahwa mereka itu adalah pelakunya? Dari mana Pak Rudiana tahu? Betul nggak? Betul Tidak juga. melihat langsung di TKP. Cuma berdasarkan Berdasarkan dongkong saja. Iya, berdasarkan keterangan AF saja. Itulah sebabnya akhirnya ya saya menyimpulkan ini Pak Rudiana ini ya menyimpan sesuatu dan banyak tahu. Seharusnya saya curiga akhirnya Pak Rudiana inilah yang saya yakini ya membuat suatu skenario. Sehingga kalau begitu saya meyakini yang disidangkan ini sampai 8 orang itu divonis bersalah, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun karena masih anak, yang disidangkan saya meyakini ini skenario. Buset, sampai seperti itu, Pak. Itu opsi satu. Opsi keduanya? Ya, opsi keduanya ya karena ini skenario tentu menutupi suatu Cerita yang lebih besar. cerita atau kasus yang lebih besar. Ya, kawan-kawan, di sini yang menjadi keputusan MA ya. Semoga aja Mahkamah Konstitusi PK dari 7 pidana ini bebas. Dan yang kita tunggu-tunggu di sini Pak RT, Pasren, dan Kavi ya anaknya, dan juga AF. Nah, 2 dalang ini kawan-kawan yang kita tunggu-tunggu jawaban dari mereka. Sedangkan Dede telah berkata jujur ya apa adanya. Dia juga bersedia untuk mengganti ya 7 pidana di dalam penjara. Tinggal AF, Pasren, dan Kavi lagi nih. Coba apa tanggapan teman-teman? Silahkan cantumkan di kolom komentar.